Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aulia dengan NPM 2040402064. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih strategi industrialisasi di Indonesia. Mungkin sebelum kita masuk apa aja strateginya, mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui apa sih itu industrialisasi. Istilah industrialisasi secara ekonomi diartikan sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Dapat diartikan sebagai himpunan perusahaan sejenis di mana kata industri dirangkai dengan kata yang menerangkan jenis industrinya. Dan ada juga sejarah sektor industri Indonesia. Seperti pada tahun 1920-an, industri modern di Indonesia hampir semua dimiliki oleh orang asing. Walau jumlah hanya sedikit, industri kecil yang ada pada masa itu berupa rumah tangga seperti penggilingan padi, pembuatan gula merah, rokok kretek, kerajinan tekstil, dan sebagainya yang tidak terkoordinasi dengan baik. Dan ada juga konsep dan tujuan industrialisasi. Dalam sejarah pembangunan ekonomi, konsep industrialisasi berasal dari revolusi industri pertama pada pertengahan abad 18 di Inggris. Dengan penemuan metode baru untuk pemintalan dan penemuan kapas yang menciptakan spesialisasi dalam produksi dan peningkatan produktivitas dari faktor produksi yang digunakan. Industrialisasi berbasis pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia selama periode 1997 sampai 1999 salah satu penyebabnya karena kesalahan strategis industrialisasi selama pemerintahan Orde Baru yang tidak berbasis pada sektor yang mana Indonesia memiliki keunggulan kooperatif yang sangat besar. Selama masa kritis terbukti bahwa sektor pertanian masih mampu memiliki laju pertumbuhan yang positif walaupun dalam persentase yang kecil, sedangkan faktor industri manufaktur mengalami laju pertumbuhan yang negatif di atas 1 digit. Dalam proses industrialisasi di negara Indonesia. Yang pertama, sektor pertanian yang kuat berarti ketahanan pangan terjamin. Hal ini merupakan salah satu persyaratan penting agar proses industrialisasi pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya bisa berlangsung dengan baik. Yang kedua, dari sisi permintaan agregat. Pembangunan sektor pertanian yang kuat membuat pendapatan real per kapita di sektor tersebut tinggi. Dan yang terakhir, dari sisi penawaran, sektor pertanian merupakan salah satu sumber input bagi sektor industri manufaktur yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Dalam kata lain, lewat keterkaitan produksi, pertumbuhan produktivitas atau output di sektor pertanian bisa menjadi sumber pertumbuhan output di sektor industri manufaktur. Selanjutnya, tantangan apa sih yang dihadapi sektor industri? Tantangan utama yang dihadapi nasional saat ini adalah kecenderungan penurunan daya saing industri di pasar internasional. Penyebabnya antara lain adalah peningkatan daya energi, ekonomi biaya tinggi, penyelundupan, serta belum adanya layanan birokrat. Tantangan berikutnya adalah kelemahan struktural sektor industri itu sendiri, seperti masih lemahnya keterkaitan antara industri, baik antara industri hulu dan
hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil menengah. Belum terbangunnya struktur klaster yang saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan teknologi antar daerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi tertentu. Dan selanjutnya, strategi industri dari substitusi impor ke substitusi ekspor. Ada beberapa strategi kebijakan yang diambil masing-masing negara, seperti mengacu perdagangan ekonomi melalui ekspansi perdagangan internasional dan sekaligus membuka pintu lebar-lebar terhadap investasi asing, bantuan luar negeri, dan migrasi di lain pihak. Tak sedikit negara membangun perekonomian untuk menetapkan strategi industrialisasi, substitusi impor, dan menggunakan perencanaan ekonomi seperti perisai untuk menangkis pengaruh eksternal yang dianggap mengganggu dan tidak dihendaki. Ada beberapa strategi seperti strategi outward looking, yaitu perdagangan bebas dan kebijakan ekspansi ekspor, kebijakan ekonomi tipe terbuka, kebijakan pintu terbuka terhadap bantuan luar negeri di sektor pemerintah, dan kebijakan pintu terbuka terhadap migrasi. Ada juga strategi inward looking, seperti kebijakan proteksioni dan substitusi impor, kebijakan ekonomi dalam negeri tipe tertutup, dan hambatan terhadap migrasi. Ada juga jenis-jenis industri Indonesia, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, industri padat karya dengan ciri-ciri penyerapan tenaga kerja tinggi, berorientasi ekspor, sebagian besar dimiliki swasta, dan tingkat konsentrasi. Yang kedua, industri padat modal dan tenaga terampil dengan ciri-ciri orientasi pasar domestik, sebagian besar kendali ada di pemerintah atau PMA, dan tingkat konsentrasi yang tinggi. Dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional, terutama yang penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menumbuhkan aktivitas perekonomian di daerah. Di samping itu, pengembangan IKM merupakan bagian integral dari upaya pengembangan ekonomi kerakyatan dan penegasan kemiskinan. IKM juga mempunyai tujuan seperti meningkatkan kesempatan berusaha lapangan pekerjaan dan pendapatan, memperkuat struktur industri, meningkatkan IKM berbasis hasil karya intelektual, meningkatkan persebaran industri, dan melestarikan seni budaya kegiatan produktif yang ekonomis. Selanjutnya, butir-butir kebijakan pengembangan industri dari tiga. Yang pertama, kebijakan strategis utama.
seperti pendalaman struktur industri, pengembangan industri permesinan dan elektronika, pengembangan ekspor hasil industri, pengembangan industri kecil, dan pengembangan kewirausahaan dan tenaga profesi. Yang kedua, kebijakan strategis penunjang seperti perlunya peletakan landasan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, membina dan mengembangkan industri nasional, ditingkatkan pelaksanaan program keterkaitan secara luas dan saling menguntungkan, saling menunjang baik antara industri kecil, menengah, dan industri besar. Dan yang ketiga adalah langkah operasional seperti langkah makro. Langkah operasi makro pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri. Implementasi langkah tersebut. Langkah operasional mikro berupa pembinaan dan pengembangan industri dengan pendekatan komoditi atau cabang industri dengan memperlihatkan aspek keterkaitan secara luas dan sejauh mungkin dilandasi dengan studi nasional sekaligus memberikan dorongan kepada dunia usaha untuk meningkatkan profesionalisme agar dapat memanfaatkan peluang yang tumbuh. Dan materi yang terakhir adalah alternatif strategis industrialisasi. Selain meningkatkan tenaga kerja, ada 3 tujuan penting lainnya dari industrialisasi yang harus dicapai. Yang pertama, menciptakan atau meningkatkan nilai tambah ekonomi, yakni nilai tambah dari semua sektor ekonomi yang ada, termasuk industri, pertanian, dan pertambangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi ekonomi. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan impor.